Saya menjawab semua tudingan kepada kami, tidak ada unsur yang tunggangi kami. Itu murni kepentingan rakyat, itu murni hasil dari keresahan kami di Universitas Bung Karno, kawan-kawan. Tujuan kita hanya satu, yaitu memperbaiki Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Itu yang kami tekankan. Tolonglah Presiden Prabowo Subianto, ini harapan pribadi saya. Tolonglah, anggaran tersebut itu yang ternilai kami sangat fantastis, 1 hari 1 T. Ya. Itu bagaimana? Saya tidak lahir dari orang yang pintar hitung, tetapi harus ada penjelasan, harus ada data-data. 1 T untuk apa? Pendidikan hari ini juga masih kurang baik-baik saja. Itu setiap pergantian presiden tidak ada presiden tersebut itu menggaungkan pendidikan yang harus gratis. Tapi ini yang kami minta juga terhadap Presiden Prabowo, utamakan pendidikan. Sebab ketika rakyat sendiri memiliki kepintaran, memiliki ilmunya, mereka bisa mencari makan sendiri. Itu logikanya. Itu logikanya. Oke lah, dia akan mencatat hasil dari tuntutan-tuntutan kami, kritikan kami, saran kami untuk mengerahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan tetapi kita butuh kepastian. Kita butuh kepastian bagaimana tuntutan kami itu bisa terrealisasikan. Tuntutan kami itu bisa membangunkan pemerintah yang hari ini sedang tidur di kamar, di kasurnya. Maka dari itu, kenapa kami mengultimatum Wapres tersebut dengan 5 kali 24 jam, itu sebagai bentuk keresahan kami, sebagai bentuk kemarahan dari rakyat. Ini rakyat ini lagi butuh kepastian dari Presiden Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada 12 Juni dan 15 Juni 2026 yang lalu, sejumlah mahasiswa di beberapa kota di Indonesia menggelar demo untuk melakukan atau mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari program makan bergizi gratis hingga kenaikan harga Pertamax dan juga pendirian atau program koperasi desa Merah Putih. Dalam demo pada Senin 15 Juni, 15 perwakilan dari mahasiswa Universitas Bung Karno diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden. Dan untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi sehingga 15 perwakilan Universitas Bung Karno Jakarta diterima oleh Gibran Rakabuming Raka, saya telah bersama dengan Bung Abdi Maludin. Beliau adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno yang ikut bersama dengan 15 atau 14 teman-teman yang lain. Saya akan sapa Bung Abdi Maludin. Assalamualaikum, Bang. Siang, Bapak. Luar biasa, Bung. Bisa diceritakan gitu. Bagaimana ceritanya teman-teman dari Universitas Bung Karno ini bisa bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan menyampaikan tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa. Silakan, Bung. Baik, terima kasih Bapak. Saya akan menceritakan kronologis daripada terjadinya ketemuan sama Mas Wapres. Tentu kami sebagai mahasiswa menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, bahwasanya di dalam demokratis ada diplomasi. Kita memanfaatkan mitra strategis kita, yaitu pihak keamanan, kepolisian, tentu untuk bagaimana bisa memanggil salah satu pihak-pihak istana untuk menemui kita di dalam titik aksi tersebut. Nah, pihak kepolisian respon dan menjawab penyampaian dan harapan kami agar ada orang istana menemui kami di titik aksi dan berkoordinasi langsung sama pihak-pihak di dalam. Bang, coba diceritakan, pada waktu itu titik aksinya di mana, Bang?
titik aksinya ada di Silang Monas di Jalan Merdeka. Nah, sempat juga bentrok di Tugu Tani terkait menanyakan perizinan dan sebagainya. Tapi kami alhamdulillah lolos karena dikoordinasi sama pihak-pihak Kapolres Jakpusta Jakarta Pusat. Jadi waktu itu teman-teman minta supaya ada perwakilan istana yang datang ke titik aksi, Bang ya. Betul. Lewat aparat keamanan, polisi polisi tentunya. Lalu apa yang terjadi, Bang? Dan seiring dengan waktu, pihak kepolisian berhasil menghubungi dari pihak Wapres. Dan tentu setelah kita mendengarkan kabar itu, kita melakukan musyawarah dulu sama kawan-kawan, bagaimana meminta pendapat-pendapat kawan-kawan, dan tentu ada beberapa pendapat dari kawan-kawan bahwa Wapres harus hadir di titik aksi. Akan tetapi menurut saya pribadi itu mustahil. Dan tentu kita melalui musyawarah bersama, minta pendapat, oke, kita menurunkan ego. Karena tujuan kami, kita di sini untuk bagaimana membawa memorandum hasil konsolidasi kepada orang-orang istana, lebih khusus kepada Presiden Prabowo. Akan tetapi jawaban kami terdengar langsung oleh Mas Wapres. Ya. Bang, pada waktu itu bagaimana memilih siapa yang ikut? Siapa yang menentukan jumlahnya, Bang? Nah, kita itu berdiskusi, musyawarah, siapapun yang mau ikut, ayo berikan kepastian kepada saya koordinator aksi, supaya kita mengatur bagaimana nantinya di ketemuan di Wapres agar lebih terlihat efektif. Nah, 15 mahasiswa itu ditentukan oleh Wapres, pihak Wapres. Jadi jumlah 15 ditentukan oleh Wapres. Iya. Tapi siapa nama-nama itu yang menentukan siapa, Bang? Nama-nama yang saya yang tentukan nama-namanya. Oh, jadi jumlah 15 ditentukan oleh Wapres, stafnya Wapres, tapi nama-nama orang yang ikut, apa yang tentuin? Iya, betul. Nah, setelah itu apa yang terjadi, Bang? Setelah itu selesai kita ketemu di dalam Istana Wapres. Enggak, jadi begitu 15 orang disampaikan, nama-nama itu kemudian dibawa ke Wapres atau udah oke langsung? Tentu itu nama-nama udah dikonfirmasi dan diinformasikan sama pihak kepolisian kepada pihak Wapres. Nama-nama yang udah tercatat bahwa nama saya sendiri, ada Gerald juga, ada Daniel, ada Arya, ada Puji, ada Rafli, ada Mubarak, dan lain sebagainya. Saya lupa namanya. Nah, itu ketika pihak Wapres mengkonfirmasi bahwa nama-nama tersebut sah dan bisa ketemu sama Wapres, maka itu kita langsung memberitahukan kepada kawan-kawan media di titik aksi bahwa ada kabar baik kepada kami bahwa pihak Wapres udah membuka pintu untuk berdialog langsung sama kami. Nah, setelah masuk ke Istana Wapres, bisa diceritakan, Bang, apa yang terjadi, Bang, ketika masuk, Bang? Baik, saya akan menceritakan sebenar-benarnya yang terjadi di dalam istana. Kami tetap mengindependensi, tetap memegang nilai-nilai demokratis, bagaimana tidak mengedepankan keegoan, tidak mengedepankan tendensius kepada pemerintah, bahwa tujuan kita hanya satu, yaitu memperbaiki Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Itu yang kami tekankan. Nah, pertemuan 1 jam lebih itu cukup intens dalam berdialog, dalam memberikan kritik dan saran kepada Wapres sendiri. Dan Wapres sendiri menjawab sebagai pemangku kebijakan dan sebagai pembantu presiden. Nah, kawan-kawan juga di dalam menyampaikan kritikan mereka terkait MBG, KDMP. MBG dikritik ya? Dikritik. Jadi disampaikan gitu ya? Disampaikan. Bang, kalau boleh saya tahu sebelum yang lain, MBG yang dikritisi teman-teman di depan Wapres apanya, Bang? Yang kawan-kawan kritik terhadap MBG, kita sering dengar di ruang publik bahwasanya terkait tata kelolanya yang cukup amburadul. Tata kelola ya? Tata kelola yang paling fundamental. Terkait persiapan yang kurang matang sehingga program tersebut dinilai sangat buruk bagi kawan-kawan mahasiswa. Yang kawan-kawan sampaikan itu harus ada evaluasi
secara menyeluruh, secara total. Itu soal korupsinya disinggung nggak? Disinggung. Hmm. Kawan-kawan dalam ruangan singgung terkait Dadang ditangkap, Ya, ya. Sony ditangkap, dan jajaran ditangkap. Terus diganti dengan Ibu Nani, dan masih ada kecurigaan, masih ada pertanyaan dari kawan-kawan juga, apakah pergantian ini bisa mensukseskan program tersebut. Nah, tanpa ada evaluasi secara menyeluruh, itu yang ditanyakan sama kawan-kawan juga. Dan Bapak Wapres menjawab, tentu kritikan dan saran kalian akan saya catat dan akan saya berikan kepada Presiden Prabowo Subianto selaku pemangku kebijakan hari ini. Tapi khusus untuk MBG itu Mas Wapres memberi komentar nggak? Atau hanya ingin mencatat lalu kemudian Iya, hanya mencatat ya, hanya mencatat. tidak berkomentar ya? Tidak berkomentar. Sedikit dia juga ini merasakan kekecewaan juga terhadap MBG juga, bahwa mungkin ada respon dari rakyat juga memicu rasa kekecewaan dari Mas Wapres. Ya, Bang, kalau KDMP, Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih, apa yang disampaikan teman-teman? Nah, terkait KDMP yang disampaikan sama kawan-kawan terkait titik aksinya yang tidak logis bagi warga setempat. Karena memang kita melihat saja di sosial media KDMP ada di atas gunung, KDMP ada di pinggir pulau, KDMP ada di pinggir kuburan. Dan situ menimbulkan pertanyaan, oh ini program prioritas, kok menjalankan dengan huru hara begini? Ini kan bukan program pemerintah, melainkan program nepotisme, korupsi, hanya ladang bisnis. Itu yang disampaikan kawan-kawan, lebih khusus saya juga. Lalu ada komentar dari Mas Wapres terkait dengan KDMP yang dikritisi oleh teman-teman yang ketemu beliau? Nah, komentar dari Mas Wapres juga, dia bilang kurang lebih begini, tidak masuk akal juga sih, bahwa lihat dari di Flores juga ada yang ada yang di tengah-tengah hutan, dan juga demi KDMP ada yang merusak fasilitas pendidikan, yaitu sekolah, demi membangun program tersebut. Nah, maka dari itu yang saya harus tekankan ini, bukan program yang salah, akan tetapi orang yang menjalankan ini tidak tahu disiplin, tidak tahu akuntabilitas, tidak ada kompetensi di dalam itu. Lalu apakah memang kemudian Mas Wapres merespon mau akan melakukan melihat KDMP di wilayah timur atau gimana waktu Abang datang ke sana? Mas Wapres itu merespon terkait KDMP yang ada di Flores. Itu ada salah satu yang perwakilan dari mahasiswa juga dari Flores yang menyampaikan kebetulan dekat dari kotanya yang ada titik aksi, titik KDMP yang memungkinkan tidak bermanfaat bagi rakyat itu sendiri. Dan Wapres juga menunjukkan potongan video kunjungan kerja yang Wapres itu pergi ke daerah-daerah yang Wapres kunjungan di Indonesia Timur itu. Oh, dia nunjukkan video? Iya, video. Itu yang dikunjungi apa? KDMP atau apa? KDMP dan terkait berbagai macam jalannya yang rusak, segala macam. Ditunjukin ke teman-teman ya? Teman-teman, ya. Nah, selain Koperasi Desa Merah Putih, MBG, apalagi yang disampaikan teman-teman? Terkait yang disampaikan sama kawan-kawan juga terkait yang kenaikan tarif Transjakarta ini. Yang dimana kan 3.500, sekarang 15.000. Itu kan sebagai wacana pemerintah DKI Jakarta. Tapi belum kan ya? Ya, tapi belum. Tapi harapan kawan-kawan sendiri itu untuk mengevaluasi lagi rencana itu tarif tersebut. Kalau Pertamax, Bang, disampaikan juga nggak Pertamax kenaikan harga Pertamax? Enggak. Pertamax enggak. Ya. Kenaikan harga BBM itu enggak. Dari kawan-kawan, mungkin kawan-kawan juga lupa untuk terkait BBM tersebut. Tapi untuk saya menjawab bahwa kenaikan Pertamax ini yang sangat krusial, karena memang
banyak tudingan-tudingan, banyak persepsi-persepsi terkait kenaikan pertamax. Sedangkan pemerintah hari ini kan udah mengeluarkan statement, mengeluarkan jawaban bahwa pertamax tersebut itu hanya orang skala menengah ekonomi ke atas. Menengah ke atas. Menengah ke atas. Kan tetapi bukan untuk rakyat. BBM yang subsidi itu tidak naik yang disampaikan sama Menteri SDM yaitu Bahlil Lahadalia. Dan itu pemerintah juga menyampaikan bahwa BBM subsidi tidak akan naik seumur hidup. Nah, itu yang harus kawan-kawan juga jeli dan melihat bagaimana pemerintah hari ini juga ada rasa ingin memperbaiki negara kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari BBM itu dinaikin untuk yang pertamax, yang non subsidi, dan subsidi tetap pada jumlahnya, harganya sendiri. Nah, tapi kan kemudian jumlahnya kemudian berkurang, lalu orang yang menggunakan Pertamax kan lari semua ini ke Nah, itu Pertalite. yang jadi tantangan pemerintah hari ini, lebih khusus SDM. Nah, makanya dari itu, bagaimana pemerintah hari ini mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan aturan yang harusnya untuk kepada rakyat biar lebih pintar untuk bagaimana jangan sampai Pertamax naik, orang memiliki ekonomi ke atas, lari ke Pertalite. Ini yang menjadi tantangan juga kita bersama, lebih khusus rakyat dan pemerintah. Karena memang rakyat harus lebih jeli, harus lebih pintar. Ini ada spesifikasinya. Subsidi untuk rakyat. Rakyat menengah ke bawah. Non subsidi untuk menengah ke atas. Itu yang harus kita petakan ini. Bahwa persepsi-persepsi yang ada di media ini itu sangat-sangat, yang saya lihat sangat-sangat tidak kemistri sama pemerintah. Pemerintah hari ini mengeluarkan kebijakan hanya Pertamax saja yang naik, khusus orang yang menengah ke atas, yang mempunyai ekonomi ke atas. Ya. Yaitu. Bang, ini untuk apa ya? Menetralisir kecurigaan gitu ya kan. Ya biasalah di Republik ini kan muncul kecurigaan bahwa Abang CS ini sudah disetting dari awal akan bertemu Wapres gitu. Sudah janjian lebih dulu. Gimana Bang kalau ada kecurigaan seperti itu Bang? Saya tekankan kepada kawan-kawan mahasiswa, lebih kawan-kawan seperjuangan yang turun di simpang kiri jalan, saya pastikan tidak ada desain politik yang di dalam ruangan. Itu murni dari diplomasi kami. Bersama pihak-pihak pemerintah, lebih khusus kepolisian. Karena di dalam demokratis ada unsur-unsur diplomasi untuk bagaimana mensukseskan apa yang kami bawa, tuntutan-tuntutan kami. Artinya bahwa tuntutan itu bagaimana sampai kepada orang yang dituju gitu ya? Betul. Iya kan? Lebih khusus Wapres. Jadi nggak ada setting-settingan itu? Tidak ada setting-settingan. Iya. Saya akan menjawab. Itu bisa pastikan ya Bang? Itu saya pastikan. Bang, setelah 1 jam lebih ngobrol dengan Wapres terkait dan nyampaikan tuntutan itu, Abang merasa puas nggak sih? Puas nggak? Hasil pertemuan itu memuaskan Abang nggak sih? Dan kawan-kawan itu? Hasil pertemuan jujur saja kurang memuaskan. Kawan-kawan kami kurang memuaskan. Karena apa itu Bang? Karena tidak ada respon yang intens dari pihak-pihak Wapres, lebih khusus Wapres juga. Oke lah, dia akan mencatat hasil dari tuntutan-tuntutan kami, kritikan kami, saran kami untuk mengerahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan tetapi kita butuh kepastian. Kita butuh kepastian bagaimana tuntutan kami itu bisa terrealisasikan, tuntutan kami itu bisa membangunkan pemerintah yang hari ini sedang tidur di kamar, di kasurnya. Maka dari itu, kenapa kami mengultimatum Wapres tersebut dengan 5 kali 24 jam, itu sebagai bentuk keresahan kami, sebagai bentuk kemarahan dari rakyat. Ini rakyat ini lagi butuh kepastian dari Presiden Prabowo Subianto dan lebih khusus sama Wakil Presiden Prabowo Subianto, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Bang, kenapa sih 5 kali 24 jam kok enggak 6 atau 7 atau 8 gitu? Kenapa dipilih 5 Bang? Nah,
Maka dari itu, banyak orang yang menanyakan, ini waktu yang cukup padat, ini yang waktu yang cukup mepet untuk bagaimana pemerintah harus ini memperbaiki hasil dari tuntutan kami. Nah, saya kasih jawaban. Kenapa kami mengultimatum 5 kali 24 jam itu? Supaya kalian ini yang tidak, yang hari ini rakyat menilai tidak ada kerja yang konkret. Sekalipun program di kementerian-kementerian itu mangkrak, lebih khusus Kementerian HAM juga tidak ada bekerja juga. Itu sebagai bentuk keresahan kami. Maka yang dari itu kami pilih 5 kali 24 jam. Gitu ya Bang ya? Begitu. Bang, kalau kemudian pemerintah entah itu presiden atau wapres itu ngajak teman-teman UBK atau abang atau mahasiswa lain untuk meninjau lokasi-lokasi KDMP, dapur SPP dan seterusnya, mau nggak sih Mas diajak Bang? Kan kemarin beberapa pejabat bilang, ayo kalau memang nggak percaya ikut kami gitu. Mau nggak? Jadi yang perlu saya hari ini sampaikan, Ya. tentu kami mau. Akan tetapi dengan catatan relevansi dengan tuntutan-tuntutan kami yang bawa itu. Misalnya, tuntutan kami tidak percaya terkait titik-titik KDMP. Yang mungkin hari ini kita lihat hanya di media sosial, baik TikTok, Facebook, baik IG, bahwa ada beberapa KDMP yang satu titik aksi yang jarak hanya 1 kilo. Itu yang bikin pertanyakan. Akan tetapi jika ada pihak-pihak pemerintah yang mengajak kami untuk terjun dan melihat langsung titik aksi KDMP juga itu, dan kami harus kami harus juga diskusi dan kami harus melihat secara objektif. Ini hanya bentuk sebagai citra politik mereka. Itu yang kami hindari. Karena kami sebagai mahasiswa mempunyai tanggung jawab lebih terhadap rakyat. Rakyat ini membutuhkan perjuangan-perjuangan kami sebagai mahasiswa untuk bagaimana pemerintah hari ini agar lebih bangun gitu loh. Ya. Bang, ini beberapa hal tadi sebenarnya ingin saya tegaskan kembali. Sebenarnya Abang dan kawan-kawan terutama dari UBK ini, Universitas Bung Karno itu, setuju nggak sih Bang sama MBG itu? Setuju nggak? Program ini setuju nggak? Karena banyak orang mengatakan, wah ini program buang-buang duit. Manfaatnya lebih kecil ketimbang duit yang dipakai, dan ini mau diperbaiki kayak apapun menjadi titik korupsi. Menurut Abang gimana sih? Menurut saya sendiri Bang, sebelum saya menggelarkan aksi konsolidasi tersebut, saya melihat program tersebut sebagai bentuk asatita Presiden Prabowo Subianto. Dari 8 asatita Presiden, dari 8 visi misi dari Presiden Prabowo diakumulasi dengan asatitanya, saya melihat dan saya menilai program tersebut baik, sifatnya baik. Untuk apa? Untuk mengurangi skala stunting yang ada di Indonesia. Itu yang tujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Yang kami kesali ini, Presiden Prabowo Subianto tidak tegas dalam menghukum, dalam memberikan ultimatum kepada orang yang menjalankan. Tentu ini program yang baik. Program ini hanya bentuk objek, bentuk objek yang baik. Akan tetapi subjek yang menjalankan objek ini, itu yang kami permasalahkan. Kita ini ada niatan baik menghilangkan stunting di Indonesia, ya kan? Menghilangkan stunting di Indonesia. Tetapi pihak-pihak yang menjalankan ini, ayolah kita menjalankan program ini sesuai dengan amanat konstitusional. Itu yang saya tegaskan ini. Itu ya Pak. Ya, bahwasanya jangan kalian kira program tersebut dilakukan secara huru-hara dan kalian tidak mau menjalankan sesuai dengan konstitusional. Itu yang harus kalian pahami, kawan-kawan yang menjalankan program ini. Saya ingatkan kawan-kawan, lebih khusus abang-abang sekalian itu yang udah dapat titik SPPG dan maupun dapur sebagainya. Tolong, ini untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ini untuk kebaikan negara dan bangsa. Tolong, jalankan program ini secara baik-baik mungkin. Supaya persepsi rakyat ini, supaya rakyat ini mendapatkan hasil dan mendapatkan keadilan. Supaya kawan-kawan mahasiswa juga tidak akan turun
ke jalan untuk bagaimana mengurangkan program tersebut, ya ini bentuk dari kejanggalan ini sebagai wadah korupsi besar-besaran bagi orang oligarki, orang-orang kapitalis yang mempunyai uang yang cukup besar. Dan ini tolonglah Presiden Prabowo Subianto, ini harapan pribadi saya, tolonglah anggaran tersebut itu yang ternilai kami sangat fantastis, 1 hari 1 T. Ya. Itu bagaimana? Saya tidak lahir dari orang yang pintar hitung. Tetapi harus ada penjelasan, harus ada data-data 1 T untuk apa dalam 1 hari. Sedangkan di dalam lapangan tidak ada bentuk daripada bahan-bahan yang kurang, bahan yang memenuhi standar dari program tersebut. Banyak anak-anak di luar desa. Saya lahir dari Bima. Banyak anak-anak yang komplain dari makan bergizi gratis. Dari adanya jeruk 1, ada yang pisang 1. Sedangkan 1 T ini banyak dialokasikan. Oke, ada kebijakan dari BGN sendiri. Udah menutupi di setiap provinsi, udah SPPG ditutup 8 di setiap kabupaten. Kita mengurangi titik SPPG. Ada sebagian yang udah tutup kan. Oke, langkah itu tersebut. Akan tetapi kami harap ini berikan kepastian, berikan data-data terkait SPPG ini, terlebih khusus MBG ini. 1 T ini data-data untuk apa? Spesifikasi harga itu untuk apa 1 T dalam 1 hari? Ya. Itu kita perlu perjelas ini. Karena duit kita juga ya? Iya, karena ini menyangkut negara Indonesia, bukan menyangkut pribadi. Ini menyangkut kemaslahatan hidup bangsa bernegara. Tentunya rakyat Indonesia. Kita ini banyak orang yang membutuhkan makan. Kan tetapi program ini harus dijalankan secara baik-baik. Itu yang saya harapkan kepada abang-abang yang udah jalan, yang udah dapat titik SPPG itu. Itu yang saya harapkan. Dan anggaran tersebut cobalah menyesuaikan, cobalah tepat sasaran. Karena memang pendidikan hari ini juga masih kurang baik-baik saja. Itu setiap pergantian presiden tidak ada presiden tersebut itu menggaungkan pendidikan yang harus gratis. Tapi ini yang kami minta juga terhadap Presiden Prabowo, utamakan pendidikan. Sebab ketika rakyat sendiri memiliki kepintaran, memiliki ilmunya, mereka bisa mencari makan sendiri. Itu logikanya. Itu logikanya. Bang, yakin nggak Abang bahwa hasil pertemuan Abang dengan Wapres itu akan disampaikan kepada Presiden Prabowo? Yakin nggak? Di sini saya sampaikan optimisme aja. Optimisme ya. Saya sampaikan bahwa saya optimis ketika Wapres berniat baik memberikan tuntutan-tuntutan kami kepada Presiden Prabowo Subianto itu sebagai bentuk dari aples dari kami. Tetapi harus kita menanyakan, ketika Wapres ini hanya menerima kami sebagai pencitraan politik dia, saya tegaskan Wapres, saya akan turun berjilid-jilid sama kawan-kawan di depan istana kalian. Bang, saat ini muncul kelompok mahasiswa lain yang kemudian menuding bahwa gerakan mahasiswa tanggal tanggal 12 dan 15 itu ditunggangi pihak lain, dibiayai pihak lain. Jadi seolah-olah membuat kontra narasi. Abang dengar kan? Iya. Nah, itu gimana Bang? Menurut Abang sendiri Bang? Saya sendiri menjawab terkait aksi kami sendiri di tanggal 15 hari Senin tepatnya. Saya menjawab semua tudingan kepada kami, tidak ada unsur yang tunggangi kami. Itu murni kepentingan rakyat. Itu murni hasil dari keresahan kami di Universitas Bung Karno, kawan-kawan. Kami ini membawa harapan besar, yaitu tentunya harapan rakyat dari kami ini, untuk membawa hasil dari kajian kami kepada pihak-pihak yang berkait. Jadi Abang jamin bahwa itu gerakan itu murni ya, terutama murni. Di UBK itu murni ya, nggak ada kepentingan apapun selain untuk menyuarakan aspirasi itu ya Bang. Bang,
Kalau kemudian ada unsur pemerintah, misalkan entah menteri siapa, menteri A, menteri B, menteri C, ya ingin memberikan berdiskusi di UBK gitu, abang setuju nggak? Kayak kemarin seolah-olah ada Di UGM. sebenarnya bukan UGM yang undang, Ya. ya, tetapi kemudian kesankan itu acaranya UGM. Kayak begitu, abang merasa perlu nggak sih kayak gitu? Perlu saja ketika relevansi dengan kemajuan negara Indonesia. Perlu saja. Kalau misalnya ada unsur pragmatis, yaitu Pragmatis politik, ya. kami tegaskan kami akan menolak. Kalau memang pemerintah tujuannya murni sekali dengan adanya membawa mereka, ayo kita bangun Indonesia demi kepentingan rakyat, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baru UBK akan membuka pintu dengan seluas-luas mungkin. Itu akan kami terima. Akan tetapi perlu ingat catat, ketika ada unsur politik atau memang membangun citra politik kalian, kami tentu tidak bisa menerima tersebut. Karena memang kami tetap pegang, tetap mengawal apa yang kami rasakan dan harapan rakyat bagi kami, kepada kami, tentu kami tetap menjaga. Bang, ini pertanyaan terakhir Bang. Apakah di hari-hari ke depan Universitas Bung Karno, teman-teman Universitas Bung Karno masih akan melakukan demo lagi nggak Bang? Di hari-hari ke depan maksudnya. Oke, tentu akan melakukan demo lagi Bang. Karena gini aja, aksi kawan-kawan mahasiswa ini kan tentu mereka melihat pemerintah hari ini melakukan kebijakan tidak pro terhadap rakyat. Coba aja pemerintah hari ini menjalankan tugas topoksi sesuai dengan amanat konstitusional, ya kan? Tentunya Pancasila yang kita hari ini masih percaya dari 5 aliannya itu Bang, ya kan? Kita hidup berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ketika adanya kebijakan-kebijakan kementerian, mungkin Kementerian SDE yang jauh dari koridor dari untuk kepentingan rakyat dan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kami akan turun. Kalau memang kementerian-kementerian juga menjalankan tupoksi dan tanggung jawab sebagai pemangku kebijakan dan membawa negara ini untuk maju, untuk bagaimana bisa berdiri dengan kaki sendiri, dan itu kami tetap turun. Itu tetap kami ini kawal dengan melalui dari gerakan, melalui dari diskusi. Karena memang kalau kita diamin juga, pemerintah hari ini juga akan tidur. Karena kita tahu sendiri, lihat dari sejarah-sejarahnya, dari Presiden Jokowi segala macam, dan sekarang ini pergantian dari presiden, yaitu Presiden Prabowo juga. Ini kita mengaca aja, tiap dekade pasti ada demo-demo besaran. Nah, maka dari itu saya harap pemerintah hari ini jalankan tugas kalian secara baik-baik, jalankan tugas kalian sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Demikian Tribuners ngobrol kita dengan Bung Abdi Maludin. Beliau adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno, Jakarta. Moga-moga apa yang Bung Abdi Maludin sampaikan bisa didengar lah. Dan kemudian mendapatkan reaksi positif dari pemerintah Republik Indonesia. Demikian, terima kasih Bung atas ngobrol kita kesempatan kali ini. Saya berharap Bung Abdi Maludin tetap berada dalam koridor mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang kritis. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Dan apapun yang terjadi, tetaplah bahagia.